Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kembali lagi bersama Ibu. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi yang pertama di kelas 8 ini, yaitu tentang teks berita, menyingkap peristiwa di balik berita. Untuk pertemuan kali ini, Ibu hanya akan menyampaikan unsur-unsur teks berita. Baik, sebelum materinya Ibu sampaikan secara rinci, apa sih teks berita itu? Nah, Ibu akan menyampaikan tentang kompetensi dasar yang akan dicapai pada pembelajaran kali ini. Ini adalah kompetensi dasarnya, ada 2 pasang KD. Kemudian tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran pada materi ini adalah yang pertama, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Kemudian yang kedua, menyimpulkan isi teks berita. Yang ketiga, menelaah struktur dan kebahasaan teks berita. Tujuan yang keempat, menyajikan atau menyampaikan berita secara tertulis maupun secara lisan. Nah, lalu apa nilai karakter bangsa yang dikembangkan setelah kalian memperoleh materi ini? Yang pertama adalah diharapkan kalian memiliki rasa peduli, peka terhadap peristiwa sosial, budaya dengan memahami teks berita. Kemudian bertanggung jawab, jujur, mampu menyajikan informasi yang benar, ya. Jadi menyampaikan informasi apa adanya. Itulah tujuan. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu hanya akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang pertama dulu, ya, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Untuk tujuan pembelajaran yang kedua, 3 dan 4 insya Allah akan Ibu sampaikan pada pertemuan berikutnya. Baik, mari kita simak apa sih teks berita itu. Nah, pengertian teks berita. Teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Ingat ya, sesuatu yang sedang terjadi. Oke. Nah, penyampaian berita ini bisa disampaikan melalui 2 cara. Yang pertama adalah secara lisan, yang kedua bisa secara tertulis. Secara lisan, nah yang secara lisan biasa kita saksikan di media televisi atau radio ya, bagaimana berita itu disampaikan, dibacakan oleh para pembaca berita. Nah, sedangkan secara tertulis bisa kita jumpai pada media cetak, baik itu koran, majalah, atau media elektronik ya. Sekarang juga banyak portal-portal online yang menyajikan teks berita secara tertulis. Itu penyampaian berita. Nah, apa sih ciri-ciri dari berita itu? Ada 4 ciri-ciri berita. Yang pertama adalah berita itu harus aktual. Aktual di sini maksudnya terkini, terbaru, terhangat, atau peristiwa yang baru saja terjadi. Itu aktual ya. Yang kedua, faktual. Berita yang disampaikan harus sesuai dengan fakta, apa adanya. Jadi bukan berita yang direkayasa ya, tapi benar-benar terjadi di lapangan. Kemudian yang ketiga, ciri berita yang ketiga adalah penting. Nah, ada 2 hal yang bisa dikatakan berita itu penting atau tidak. Ya, yang pertama adalah tokoh penting dan materi beritanya. Nah, biasanya kalau tokoh-tokoh penting kita seperti Bapak Anies Baswedan, Bapak Presiden Jokowi, ketika disampaikan berita tentang beliau, itu berita dianggap penting karena beliau-beliau ini adalah orang-orang yang sangat penting dan untuk negara kita, gitu ya. Itu contohnya. Kemudian materi berita. Nah, kalau materi beritanya penting, kemudian orang yang terlibat adalah orang biasa, itu juga akan dianggap berita yang penting. Ya, karena walaupun orang tersebut biasa, tetapi materinya sampai viral, menarik perhatian, nah itu berita tersebut bisa dikatakan berita yang penting. Ciri berita yang keempat adalah menarik.
berita harus disajikan supaya menimbulkan rasa ingin tahu dan ketertarikan dari masyarakat untuk menyimak isi berita tersebut. Nah, itu adalah 4 ciri-ciri berita. Sampai di sini paham ya? Lanjut. Sekarang unsur-unsur teks berita. Ada 6 unsur-unsur teks berita. Ibu menyebutnya dengan adikasimba, ya. Adikasimba, yaitu unsur apa, kemudian di mana peristiwa itu terjadi, itu kan? Kemudian kapan peristiwa itu terjadi, siapa, mengapa, dan bagaimana. Itu ke-6 unsur. Nah, sekarang ada contoh nih ya. Contoh teks berita. Ibu mengutip ini dari Harian Kompas. Ada contoh berita. Nanti akan kita tentukan unsur-unsur beritanya. Nah, Ibu akan membacakan. Yang unsur-unsur yang warna merah. Jadi Ibu sesuaikan ya, teks yang berwarna merah berarti unsur apa gitu ya. Sudah Ibu sesuaikan dengan warna unsur-unsurnya. Baik, Ibu akan bacakan teks beritanya. Judulnya adalah Tidak ada pembelajaran tatap muka di sekolah NTB hingga September 2020. Itu 2020 ya, ketutup. Nah, paragraf pembukanya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB melarang pembelajaran secara tatap muka pada awal tahun pelajaran di tengah masa pandemi COVID-19. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB, Aidi Furkon mengatakan, pemerintah NTB telah mengeluarkan surat edaran Gubernur NTB pada Juli 2020 tentang penyelenggaraan pembelajaran satuan pendidikan tahun ajaran 2020-2021 di masa pandemi coronavirus. Surat edaran tersebut menegaskan bahwa satuan pendidikan tidak dibolehkan menyelenggarakan pembelajaran secara tatap muka pada awal tahun pelajaran, baik itu di sekolah, madrasah maupun pondok pesantren. Kenapa pada awal tahun ajaran baru tidak boleh? Karena ada surat keputusan bersama SKB 4 menteri yang mengisyaratkan ada masa transisi 2 bulan yaitu 13 Juli sampai 13 September 2020. Sehingga pada masa transisi ini tidak boleh ada tatap muka, kata Aidi saat dikonfirmasi melalui telepon Selasa 14 Juli 2020. Pada awal tahun ajaran, pelaksanaan pembelajaran akan dilaksanakan dengan belajar dari rumah melalui sistem daring, luring, modul, atau bentuk lain. Selama masa transisi atau dalam waktu 2 bulan itu, sekolah diminta untuk menyiapkan diri menuju tatanan baru. Nah, itu isi beritanya. Kita tentukan ya unsur-unsurnya. Unsur apa? Apa sih yang diberitakan? Nah, betul sekali. Yang diberitakan adalah tidak ada pembelajaran tatap muka di sekolah. Kemudian di mana? Di mana peristiwa itu terjadi? Di NTB atau Nusa Tenggara Barat. Lanjut ke unsur kapan, yang warna hijau tuh ya. Kapan? Waktunya adalah hingga September 2020. Betul sekali. Nah, setelah itu mengapa? Siapa dulu ya? Adikasi. Siapa dulu? Siapa yang terlibat? Pihak yang melarang maksudnya ya. Siapa? Yaitu pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tuh. Setelah siapa? Mengapa? Yang warna ungu ya. Perhatikan yang warna ungu. Teks yang ibu beri warna ungu. Mengapa hal itu dilakukan? Jawabannya adalah karena ada surat keputusan bersama SKB 4 menteri yang mengisyaratkan ada masa transisi 2 bulan 13 Juli hingga 13 September. Sehingga pada masa transisi ini tidak boleh ada tatap muka. Itu ya, itu unsur mengapa. Paham sampai di sini? Lanjut. Nah, sekarang unsur bagaimana yang mana?
yaitu ada di kalimat atau paragraf terakhir. Lalu bagaimana kalau tidak boleh tatap muka? Nah, bagaimana? Jawabannya adalah pada awal tahun ajaran, pelaksanaan pembelajaran akan dilaksanakan dengan belajar dari rumah melalui sistem daring, luring, modul atau bentuk lain selama masa transisi atau dalam waktu 2 bulan. Itu sekolah diminta untuk menyiapkan diri menuju tatanan baru. Itu ya, cara menentukan unsur-unsur berita. Sampai di sini paham ya anak-anak ya? Nah, lanjut. Kalau sudah paham, silahkan simak tayangan video berikut. Setelah itu, setelah menyimak ini kalian tentukan unsur-unsurnya. Ini adalah video dari kakak kelas kalian. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Syahdan Arif dalam Air News. Kegiatan literasi merupakan kewajiban bagi setiap sekolah yang ada di Indonesia. Seperti contohnya SMP IT Raudatul Muttaqin. Sekolah yang berada di Kecamatan Pondok Gede ini memiliki program literasi mereka sendiri, yaitu Ridaton. Kegiatan Ridaton merupakan pengembangan dari program literasi. Untuk lebih lengkapnya, sudah ada rekan saya Arkam Kurniadi yang ada di lokasi. Silakan, rekan Arkam. Terima kasih rekan Syahdan. Baik pemirsa, saya sudah berada di tempat lokasi kejadian Ridaton berlangsung. Setiap siswa yang sudah menuliskan sinopsis mereka akan memasukkan sinopsis mereka ke kotak literasi mereka masing-masing. Pemirsa, saya sudah bersama dengan penggagas dari Ridaton itu sendiri. Baik Ibu, untuk perkenalkan dirinya. Saya Bu Delia Ya. dari SMP Raudatul Muttaqin. Untuk tujuan dari Ridaton itu sendiri apa Ibu? Ridaton secara umum bertujuan untuk menumbuhkan minat baca di kalangan anak-anak khususnya usia SMP ya, karena di sini sekolah menengah pertama, untuk menumbuhkan minat baca, kemudian untuk menambah wawasan anak-anak terhadap tema-tema tertentu yang kita usung pada setiap kali kegiatan Ridaton. Oke Bu. Lalu untuk manfaatnya bagi para siswa-siswi SMP Raudatul Muttaqin itu sendiri apa Ibu? Ridaton manfaatnya sangat banyak. Beberapa diantaranya adalah manfaat pertama itu semakin sering membaca buku, wawasan anak-anak akan semakin luas, semakin bertambah. Akan membuat anak menjadi lebih cerdas pada tema-tema tertentu yang mereka dalami dalam Ridaton itu sendiri. Kemudian manfaatnya akan menumbuhkan rasa ingin tahu, kemudian juga akan membuat anak-anak jadi lebih tertarik terhadap dunia literasi. Untuk temanya di setiap pertemuan itu akankah selalu sama atau ada yang berbeda itu Bu? Biasanya kalau di sekolah ini untuk tema literasi itu biasanya kita ganti setiap per semester. Nah kebetulan semester 2 ini temanya adalah Indonesian Heritage, yaitu mengenai anak-anak akan membaca buku mengenai budaya dari Indonesia sendiri, karena banyak anak Indonesia tapi tidak tahu dengan budayanya sendiri. Jadi tema Ridaton untuk semester 2 ini adalah Indonesian Heritage, agar mereka lebih paham, lebih mengenal lagi kebudayaan bangsanya sendiri. Pada semester 1 kemarin kami mengusung tema sains, agar anak-anak terlatih untuk membaca buku sains yang terkesan membosankan. Tapi dengan Ridaton otomatis semua anak membaca buku sains dan mereka dapat ilmunya. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya. Saya Ram Kurniadi, kembali ke studio. Terima kasih rekan Arkam. Ya, sekian berita Air News kali ini. Saya dan rekan kerja saya pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Oke. Nah, dari tayangan video yang tadi
Silahkan tentukan unsur-unsur beritanya. Tadi ya yang Adi Kasimba. Apa? Di mana? Kapan? Siapa? Mengapa? Dan bagaimana? Silahkan tentukan unsur-unsurnya. Nah, kerjakan di buku tulis. Setelah itu kalian foto, kemudian kirim ke Google Classroom Ibu ya, kelas 8A dan 8B. Nah, jadi nanti ada 2 tugas ya. Tugas yang pertama adalah merangkum materi PPT yang baru saja Ibu sampaikan tadi ya, merangkum PPT itu tugas yang pertama, tulis di buku tulis. Kemudian yang kedua, menentukan unsur-unsur teks berita yang tadi ya dari tayangan video yang tadi. Sampai di sini paham ya? Ada 2 tugas. Untuk yang rangkuman akan Ibu periksa pada nanti setelah materi bab 1 ini selesai. Yang perlu kalian foto dan kirim ke GC hanya ini unsur-unsur teks berita. Baiklah, sekian dari Ibu, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.